Halo semuanya, saya Fitriani Andari dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan membahas tentang proses Hinduisasi di Indonesia menurut teori Waisya. Yuk kita simak videonya. Proses masuknya pengaruh India ke Indonesia berawal dari adanya hubungan erat antara India dengan Indonesia, salah satunya dari hubungan perdagangan. Orang-orang India yang melakukan perdagangan di Indonesia membawa dan mengajarkan budaya mereka, yakni Hindu dan Buddha, ke masyarakat Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung, selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan serta mengembangkan agama dan kebudayaan yang mereka anut ke kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa peninggalan sejarah seperti arca-arca. Arca-arca perunggu ini dapat ditemukan di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Jember, Sulawesi, dan Jawa. Arca-arca ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari India di Indonesia. Lalu, kapan sih sebenarnya kebudayaan Hindu-Buddha dari India masuk dan berkembang ke Indonesia? Nah, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Salah satunya yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikembangkan oleh N.J. Krom. Ia berpendapat bahwa golongan terbesar orang India di Indonesia adalah kaum pedagang, sebab mereka datang untuk berdagang yang kemudian menetap dan memegang peranan penting dalam penyebaran budaya India. Pada awalnya, orang India berlayar melalui jalur laut, kemudian singgah di Indonesia. Mereka mulai melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia. Mereka melakukan aktivitas perdagangan sambil memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat Indonesia. Menurut Sudesh, hal yang mendorong para pedagang India ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia, adalah untuk memperoleh barang tambang, yakni emas dan hasil hutan. Para pedagang India ini melakukan perkawinan dengan para penduduk pribumi yang menyebabkan semakin meluasnya dan berkembangnya kebudayaan India di Indonesia. Para pedagang juga memiliki hubungan dan relasi yang kuat dengan para raja yang sedang memimpin di beberapa kerajaan Nusantara. Hal ini menyebabkan mudahnya mengembangkan kebudayaan India ke masyarakat Indonesia. Sebagai pedagang yang ingin bisnisnya lancar, tentunya mereka juga memberi hadiah kepada penguasa pribumi agar para penguasa pribumi ini merasa senang, sehingga para pedagang India mendapatkan dukungan dari raja-raja setempat. Di tengah-tengah kegiatan berdagang itulah, para pedagang India juga sambil menyebarkan budaya dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia yang tentunya telah diterima baik oleh para penduduk Indonesia. Sehingga agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat berkembang dengan baik dari zaman dulu sampai sekarang. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun, menurut N.J. Krom itu sendiri, sebab masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah dibawa oleh para pedagang India. Karena mereka merupakan golongan terbesar orang India yang berada di Indonesia, sehingga kemungkinan besar merekalah yang menyebarkan budaya dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.